Selamat datang di channel Best Anime, channel yang membahas rekomendasi anime. Pada video kali ini, Best Anime akan membahas anime apa saja yang manusia dan kepunahan, seperti adanya virus, zombie, monster yang akan memangsa manusia. Dan Best Anime akan merangkum menjadi 8 anime yang mana manusia diambang kepunahan. God Eater di tahun 2001, monster terasa ancam punah karena monster bernama Aragami. Aragami adalah monster ganas yang kebal senjata bahkan dengan bom. Monster tersisa membuat sebuah benteng berlapis dinding baja untuk mengatasi Aragami yang masuk ke pegunungan manusia. Manusia juga menciptakan sebuah senjata anti Aragami. Sebuah suntikan besi cairan tertentu ke tubuh manusia sehingga orang-orang tersebut bisa mendirikan sebuah senjata God Art. Senjata tersebut terbuat dari sel-sel Aragami. Dengan menggunakan senjata itu dapat memotong Aragami menjadi lebih mudah. Cerita anime ini berfokus pada Usogi Lenka, seorang pemuda yang baru saja menjadi prajurit baru. Karena potensi yang kuat yang dimiliki Lenka, akhirnya dirinya menjadi bahan percobaan, disuntikan cairan khusus daripada yang lainnya untuk Lenka. Akhirnya dirinya menjadi prajurit yang kuat. Bersama dengan teman-temannya, dia mencoba untuk membasmi Aragami yang mengancam manusia. Gakko Gurashi. Yuki Takeya sangat mencintai sekolahnya sehingga dia tidak ingin pergi. Megurigaoka Private High School adalah tempat unik yang menyenangkan bagi Yuki. Menikmati kehidupan dianya sebagai siswa SMA kelas 3 dan anggota sekolah Living Club. Klub tersebut terdiri dari ketua yang bernama Yuri Wakasa, Fumi Ebisuzawa, Miki Naoki, guru pengawas Sakura, dan anjing klub Tarumaru. Mereka sangat menyukai waktu-waktu dihabiskan di sekolah, tapi kebahagiaannya itu hanyalah ilusi sementara. Kenyataannya, semua itu tak seperti yang dilihat. Tujuan sebenarnya dari Living Club adalah meloloskan diri dari kebenaran yang mengejutkan. Mereka tengah berada di dalam zombie apocalypse yang telah membarikade diri mereka dalam sekolah sebagai salah satunya yang selamat. Kini mereka harus berjuang untuk dapat bertahan hidup dari dunia zombie apocalypse. Decadence. Dahulu kala, karena kemunculan makhluk misterius yang disebut Gadol membuat umat manusia menjadi terancam punah. Untuk melindungi diri, manusia membuat sebuah benteng berjalan setinggi 3000 meter yang menjadi tempat tinggal terakhir umat manusia. Benteng tersebut dinamai Decadence. Benteng berjalan yang membutuhkan energi bernama Oxon yang terdapat di dalam tubuh Gadol untuk bergerak. Penghuni Decadence terbagi menjadi dua, yaitu Gear, prajurit anti Gadol yang tergabung dalam The Power, menggunakan seluruh kemampuan untuk melawan para Gadol dan melindungi Decadence dari semua serangan. Yang kedua adalah Tanker, yang bertugas untuk membantu para Gear agar mereka semua bisa fokus bertarung. Tanker merawat dan membantu pekerjaan selain melawan Gadol karena sejak awal mereka tak memiliki kemampuan bertarung. Shingeki no Kyojin. Selama 100 tahun, umat manusia hidup dalam dinding raksasa setinggi 50 meter yang mengelilingi mereka agar terhindar dari jaran para titan yang memangsa manusia. Hingga suatu hari, kehidupan damai mereka sirna ketika datang sesosok titan yang sangat besar melebihi 50 meter yang menjebol dinding perlindungan umat manusia. Kejadian tersebut membuat para titan lainnya memasuki wilayah dinding dan memakan semua manusia yang ada di hadapannya. Bercerita tentang seorang anak bernama Eren Jaeger yang merupakan seorang anak yang menyaksikan kejadian kelam tersebut. Eren melihat titan memakan ibunya tepat di depan matanya. Umat manusia saat itu hanya bisa pasrah mengusik ke bagian terdalam. Dirasuki amarah yang luar biasa, Eren berjanji akan membalaskan dendam dan akan membunuh semua titan yang ada di dunia. Bersama dengan dua sahabatnya, Mikasa dan Armin, kini mereka bertiga masuk ke dalam pasukan pengintai. Pasukan pengintai adalah pasukan yang sering bertemu dan berperang langsung melawan para titan, karena tugasnya ini melakukan observasi di luar dinding. Black Ballad. Anime ini bercerita tentang keadaan bumi di masa tahun 2021, di mana pada saat itu populasi manusia hampir punah.
karena diserang oleh virus bernama Gastrea yang mengakibatkan umat manusia menjadi monster. Satomi Rintaro saat itu masih kecil juga menyaksikan kejadian kengerian tersebut. 10 tahun berselang, manusia sudah mulai tahu bagaimana cara menghindari para Gastrea tersebut, yaitu dengan cara membangun monolith. Di saat bersamaan juga Satomi menjadi seorang civil officer guna membasmi para Gastrea tersebut dengan senjata pistolnya yang diisi dengan peluru viranium. Dan di sini dia tidak sendirian, melainkan dengan teman inisiatornya bernama Enju, seorang Kurzweil. Kurzweil sendiri merupakan bayi-bayi yang pada kejadian 10 tahun yang lalu terdapat virus Gastrea yang hidup dalam dirinya. High School of the Dead. Cerita ini bermula ketika salah satu siswa SMA yang bernama Takashi Komuro tak sengaja menyaksikan kejadian yang terjadi di depan pintu gerbang sekolahnya. Seorang pemuda aneh berusaha mendobrak masuk ke dalam sekolah dan dihalau oleh penjaga sekolah. Tiba-tiba, pemuda tersebut menggigit lengan si penjaga hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa saat, si penjaga bangkit dan mulai menggigit para guru yang kala itu sedang berada di sana. Melihat gelagat yang tak bagus, Takashi pun memberitahu guru dan teman-temannya. Pada awalnya, mereka tak percaya pada Takashi. Tapi ketika para korban yang tergigit mulai menjadi aneh dan mengejar sisi sekolah, Takashi dan beberapa orang yang masih selamat kini harus mencari jalan keluar dari sekolah yang sudah dipenuhi oleh zombie-zombie yang haus darah. Sujono Kabaneri. Mereka menyerang dengan menggigit secara langsung dan akan membuat orang yang terinfeksi berubah menjadi kabane seperti halnya zombie. Untuk perlindungan diri, kini umat manusia membangun stasiun untuk menghindari serangan para monster. Bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Ikoma. Ia kini tinggal dan bekerja di Aragane yang bertugas untuk membantu pembuatan Hayajiro. Tak cuma itu, di rumahnya dia sering bereksperimen untuk membuat senjata anti kabane yang dapat menembus jantung kabane yang sekeras baja. Namun, pada malam hari telah terjadi serangan di Aragane yang membuat banyak orang telah terinfeksi dan berubah menjadi kabane. Ikoma melihat kabane langsung berencana untuk membunuh kabane dengan senjata barunya. Hebatnya, senjata tersebut mampu menembus jantung kabane yang sangat keras. Sayangnya, saat percobaan tersebut, Ikoma telah tergigit dan terinfeksi. Ia memikirkan cara bagaimana agar infeksi tersebut hilang dan langsung melakukan percobaan terhadap tubuhnya. Hal tersebut berhasil dan kini ia tidak menjadi kabane dan juga tidak menjadi seorang manusia. Tubuhnya telah bercampur dengan kabane dan manusia, yang sekarang mereka sebut dengan kabaneri. Sidonia no Kishi. Sudah 100 tahun berlalu sejak Gaunda menyerang. Sekumpulan manusia melarikan diri menggunakan kapal bibit yang sangat besar seperti Sidonia, yang bisa mempertahankan kehidupan mereka yang terseret-seret di luar angkasa. Tanikaze adalah seorang anak muda yang tumbuh jauh di dalam kapal itu. Saat dia latihan untuk menjadi pilot robot bersenjata yang dikenal dengan nama Gardos, Nagate dipercayakan untuk memiliki sebuah unit legendaris yang dikenal dengan nama Sugumori. Nagate dan teman-teman pilotnya mempertaruhkan nyawa mereka melawan Gauna dalam pertempuran dahsyat demi mempertahankan umat manusia.